Uzumi Yorishida. Ia adalah seorang wanita berkulit bersih dan bermata sipit. Ia biolis ternama di negerinya. Tapi aku tidak tahu apakah ia rajin menggesek dawai-dawainya dengan jari lentiknya di negeri ini. Sebab ia menikah dengan ayah lalu kembali ke negerinya saat aku masih belia. Dari rahim wanita itulah aku dilahirkan. Ketika negeri ini bermusim wiso kentir ing maruto, setelah labu. Kemudian banjir mulai menggenang, angin dari barat bertiup basah, lalu para petani ramai menanam padi. Hingga kini dua adikku tidak tahu bahwa kami lain ibu. Sebab ibu dua adikkulah yang merawatku sejak ditinggal wanita sipit itu. Tetangga yang mengetahui kisah ayah dan wanita Sakura hanya menyimpan diam di wajahku, yang memang tak mirip ibu dan juga tak mirip dua adikku. Tapi kami saling menyayangi sebagai saudara. Itulah sebabnya ketika kuliah di Surabaya, aku memilih mendalami musik biola. Beda dengan adikku yang mengambil jurusan eksakta. Bukan karena mengagumkan Idrus Sardi, sang maestro, tapi aku ingin menjadi biolis ternama seperti wanita itu di negerinya. Aku berharap suatu saat nanti bertemu dengan wanita Sakura itu dalam satu panggung. Selain aku menyaksikan sosok yang melahirkan sekaligus meninggalkanku, akan aku buktikan bahwa aku lebih mahir darinya. Kemudian dari beberapa aransemen yang aku dalami, sengaja aku mematangkan nada-nada khusus seperti lagu yang bertema-tema ibu. Kereta Malam misalnya, lirik Frankie Sailatoa, ibu vokalnya Iwan Fals, dan Bunda yang dilantunkan oleh Melly Goeslaw. Dengan harapan nada biolaku menggesek, kemudian menggerus, bahkan mencerca-cerca naluri wanita itu sebagai ibu yang meninggalkan anaknya. Aku yakin dia mengenal beberapa musik pop anak negeri selama tinggal bersama ayah. Ya, aku harus mengalahkan Picasso di dalam Guernica-nya. Juga harus menumbangkan Beethoven di dalam Simfoni 12 dan 9-nya. Bila perlu aku mengalahkan orkestra Ireng Maulana. Tidur pun aku bersanding dengan biola. Sebab kata Khalil Gibran, merdu seruling bukan dari bambu, tapi siapa yang meniupnya. Maka demikian juga biola, ruh kemerduan terpantul dari ketulusan hati dan lincah jemari siapa yang mengalunkan nada-nada. Tahun berikutnya aku bergabung dengan beberapa komunitas seni. Kami saling mengisi dan melengkapi, saling menghadiri pementasan antar kota, saling menghadiri event bergengsi dan peraih trofi. Akhirnya aku pun mendirikan sekolah musik untuk mengajari anak-anak usia dini. Bukan karena krisis menggemar biola di negeri ini, sebab jasa sebesar apapun di bidang seni, tak ada apresiasi pemerintah pun yang berarti. Padahal negeri tanpa seni itu ibarat laman koran tanpa sastra. Barbar. Aku berharap melahirkan biolis sebanyak-banyaknya. Aku yakin Yorisi dengan kebesaran namanya saat sempat mengajari anak-anak untuk bermain biola. Sebab Yorisida hanya sibuk show belaka. Aku pun mulai menggarap
konsep instrumen musikalisasi puisi dan drama. Belajar mengerti bahwa fungsi musik hanya mengelegankan makna, sebab dalam satu area seni diperlukan keselarasan. Kadang ada satu panggung namun berbeda tujuan. Seperti rel kereta saja, kemanapun berdua namun tak pernah bersatu. Waktu kecil aku pernah diajak ayah ke negeri wanita sipit itu. Namun karena dingin aku tak kerasan. Bisa jadi lantaran itu Yorisida tak pernah menjengukku ke Indonesia. Karena terbiasa hidup di negeri dingin, hati Yorisida menjadi beku. Bukan cuma itu, meski jauh di seberang sana, tetapi Yorisida terus mengirimkan doa-doa kutukan untukku. Ia tidak ingin ada siapapun yang menyainginya, termasuk darah keturunannya. Kutukan-kutukan itu ia lantunkan dengan gesekan nada-nada biola yang dimainkannya di berbagai acara. Mungkin pemikiran Yorisida mirip dengan Cak Bagio tetanggaku. Seorang lelaki yang cacat kaki namun selalu mencetak ayam-ayam yang siap adu. Cak Bagio mempunyai ayam yang bernama Sipiteng, dan garis keturunan Sipiteng inilah yang selalu memenangkan pertarungan di medan laga. Namun karena Sipiteng beranjak tua dan sudah tidak bisa lagi menurunkan keturunan, maka Cak Bagio memilih menyembelihnya supaya ia tidak menemui dimanapun ada keturunan Sipiteng yang mengalahkan ayam-ayam cetakannya. Kini tepat di usiaku yang ke-30, doa Yorisida terasa menjalari seluruh tubuhku dengan gesekan nada-nada biolanya. Gesekannya kemudian mengkristal melalui rambatan udara dan menggerogoti tubuhku. Ia benar-benar tak ingin ada saingan, meski dari darah dagingnya sendiri. 4 tahun lalu aku divonis gangguan kanker serviks yang menyerang rahim. Pendarahan hebat terjadi dan aku dirujuk ke rumah sakit kecamatan. Namun supaya tidak ketahuan ibu tiriku, dengan dana patungan dari teman-teman, aku berhasil grade. Menurut dokter, kelak jika aku sudah menikah dan mengandung akan berisiko berat, sebab dinding janin mengering dan tidak mampu menyuplai embrio. Tapi kali ini rahimku fatal. Aku dirujuk ke salah satu rumah sakit di Jakarta, dan beberapa jam kemudian aku direkomendasi untuk masuk ke salah satu rumah sakit di Singapura. Tak ada jalan lain, satu-satunya untuk menyelamatkan nyawaku. Dokter terpaksa mengangkat rahimku. Sejak itulah aku kalah telak dengan Yorisida. Ia tak hanya ingin membunuhku, tapi ia juga ingin membunuh cucu cicitnya. Apalagi beberapa bulan kemudian, saat angin Jawa bertiup ke barat daya, disertai arakan awan putih yang lembut menyaput rembulan separuh. Awan itu mirip gesekan biola Yorisida yang ingin menjemput dan mengajakku ke negeri nan jauh. Tepat saat cairan darah di operasiku menggumpal, aku yang memang alergi zat bikarbonat malah diinfus cairan itu oleh dokter rumah sakit daerah. Nyawaku pun. Tapi kali ini tambah fatal. Rahimku kambuh semakin akut. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawaku, terpaksa operasi angkat rahim. Apa boleh buat? Bersamaan dengan musim Tirto Sat
saking sasono, aku resmi menyandang sebagai wanita yang tak melahirkan keturunan. Sejak itu, aku kalah telak dengan Yorisida. Ia tak hanya membunuh cucu cicitnya, melainkan hampir menghabisiku. Apalagi beberapa bulan kemudian saat angin Jawa bertiup sampai ke barat daya, arakan mendung pulih, aku bagai telaga kemarau. Tak ada air tergenang. Kata orang, perempuan itu ibarat gedung yang tak menolak jika dijeburi ikan. Kini kondisiku enggan. Pertunanganku dengan lelaki pujaan kandas tak jelas. Satu hal tersebab keraguanku jika kelak suami selingkuh setelah berpuluh tahun menikah denganku dan tak dikaruniai anak. Sebab lain karena ibu tiriku tak jua merestui. Ibu tak ingin tiang penyangga ekonomi melemah sepeninggal ayah. Ingin rasanya aku menjauh dari rumah. Meski hidup sederhana, yang penting mewujudkan impian jadi istri setia. Sekarang apalah guna hidup berkecukupan setelah keinginan berumah tanggaku kandas. Sebab sementara di banyak kasus, tak jarang lelaki yang awalnya gigih memperjuangkan istri, akhirnya mengecewakan di belakang hari. Sungguh aku terombang-ambing bagai telaga kering siang hari yang diterpa panas mentari. Tapi bukan Yorisida itu penyebab semua ini. Aku yakin wanita Sakura itu juga merindukanku. Andai bersamaku, tentu ia mengasihiku. Ya, aku yakin itu. Ia semua seperti perempuan yang mendapatkan keturunan dari rahimnya. Sejelek apapun anak, wanita pasti bangga. Hanya dengan anak, sejarah tak akan hilang. Wanita itu lebih beruntung dariku. Kemungkinan aku memiliki saudara kandung lain ayah di negerinya. Meski dalam satu raman, ada kemungkinan salah satu anak ayam hidup tak sempurna. Bukan juga tersebab ibu. Andai ia tak sayang padaku, tentu aku ditelantarkannya sejak kecil. Sebab jelas ia tahu bahwa aku bukan anak kandungnya. Takdir yang kuanggap adalah doaku sendiri. Aku ingat saat mengunjungi Ka'bah di Makkah, tanah suci dulu, aku bernadar. Ya Allah, jika kau pulihkan ekonomi keluargaku yang kian memburuk, aku rela menanggung derita sebagai gantinya. Tuhan yang Maha Pengasih tentu memilih menyelamatkan ibu dan adik-adikku. Katakanlah, gugur 1 akan tumbuh 1000. Ini negeri mana? Aku belum pernah mengunjunginya. Aku tamasah mengendarai kereta kencana yang diseret 9 kuda pelan. Jalannya setapak membanjang tergelar permadani warna merah. Aneka bunga mekar semerbak mewangi. Itu ayah, ia tersenyum melambaikan tangan. Siapa wanita berkulit bersih di samping ayah itu? Ia juga memanggil-manggilku. Apakah wanita itu Yorisida, biolis ternama negeri Sakura? Sepertinya wanita itu mengenalku. Mereka berdua terus melambai memanggilku. Tiba-tiba suara mereka sayup terdengar. Dari kejauhan terlihat ribuan muridku berjajar. Mereka serentak memainkan biola. Nada-nada yang kuajarkan satu persatu dilantunkannya dengan indah. Oh, tak ada yang membahagiakanku selain mendengarkan irama yang kuajarkan kepada mereka. Aku harus tersenyum sebagai guru. Seperti ketika mengajar di kelas, aku selalu tersenyum pada muridku untuk mengapresiasi, supaya mereka semangat belajar dan lebih mencintai. Nada-nada muridku kini kian bergemuruh. Suaranya membuat penjuru negeri
kunjunganku ini menggema. Aku harus menemui mereka dan merangkulnya satu persatu. Tak penting lagi siapa aku. Tak penting juga siapa Yorisida dan siapa calon suamiku. Kalau ternyata nada-nada yang kuajarkan kelak menggema di surga, aku harus melahirkan violis 1000 kali lipat dari jumlah muridku sebelumnya. Jombang, 4 September 2014. Sabrang Suparno, Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Jombang 2017 sampai 2021. Buat adikku Revalina Rusdi di Jember.